Contohnya adalah Monza. Di 3 pertandingan terakhir mereka menang berturut-turut, mulai menemukan bentuk permainannya di bawah pelatih baru. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman semua? Udah lama banget gue nggak cerewetin Serie A, nggak terasa gokil. Ini sekarang udah Giornata 9. Kalau di Serie A, 10 Giornata awal itu bisa dikatakan sebagai masa-masa adaptasi. Masih awal musim, klub-klub masih banyak yang melakukan perombakan strategi, para pemain masih banyak yang belum ada di level top performa mereka. Nah, selepas Giornata 10, itu biasanya klub-klub udah mulai paten, udah mulai stabil. Nah, setelah Giornata 10, itu udah disebut pertengahan musim. Biasanya klub-klub sudah mulai menemukan bentuk bakunya, stamina dan performa para pemain udah ada di top level. Nah, musim ini Serie A di Giornata 9 udah banyak banget yang ngebut, dan gue juga ngeliat beberapa sudah mulai menemukan bentuk permainannya. Contohnya adalah Monza. Di Giornata awal mereka kalah terus. Di 3 pertandingan terakhir mereka menang berturut-turut, mulai menemukan bentuk permainannya di bawah pelatih baru. Tapi ada juga klub yang sudah ngebut sejak awal musim. Contohnya Napoli, gokil, belum terbendung. Udinese juga luar biasa, walaupun di pertandingan terakhir mereka terhenti winning streaknya, tapi tetap aja comeback melawan Atalanta. Tertinggal 2-0 terlebih dahulu, lalu menyamakan kedudukan. Kemudian ada Lazio dan Roma yang juga sama-sama ngebut di awal musim. Tapi ada juga klub yang masih inkonsisten di 9 Giornata awal, seperti Juve dan Inter. Tapi dari sini kita juga bisa tahu kenapa Juve dan Inter masih belum memecat pelatih mereka walaupun beberapa kali kalah. Ya karena ini masih dianggap sebagai awal musim, masih adaptasi. Beda cerita mungkin setelah Giornata 10, mungkin di Giornata 13, 15 gitu, kalau mereka masih sering kalah, gue yakin nih Allegri sama Inzaghi bisa aja dipecat. Kalau dilihat dari susunan klasemen, Serie A sangat amat ketat, bahkan lebih ketat dibandingkan 4 liga besar Eropa lainnya. Untuk peringkat satunya Napoli dengan Milan di peringkat 5 hanya 3 poin jaraknya. Sementara di Premier League jarak antara peringkat 1 dan 5 9 poin. Di Bundesliga 5 poin. Sementara di La Liga dan di Liga Prancis jarak antara peringkat 1 dan peringkat 5-nya 6 poin. Jauh-jauh semua. Kalau gue paling kagum sama Napoli, ini Spalletti gila-gilaan, menang 8 kali berturut-turut di Serie A dan di Liga Champion. Ini pertama kalinya dalam sejarah Napoli. Napoli juga mencatat rekor pribadi nih dalam sejarah klub. Dalam 9 pertandingan Serie A, mereka 7 kali menang, 2 kali seri, belum pernah kalah, mencetak 19 gol dan hanya kebobolan 7 kali. Gokil. Ini transfer pemainnya Napoli di musim ini kalau bisa dikasih nilai mungkin 10 dari 10 kali ya. Sempurna banget. Bahkan dalam urusan mencetak gol dibandingkan dengan klub-klub di 5 liga besar Eropa, hanya Bayern Munchen, Paris Saint-Germain dan City yang mencetak gol lebih banyak dibandingkan Napoli. Gak cuma Napoli yang luar biasa, Lazio juga sangat amat mengerikan. Di 3 pertandingan terakhir mereka menang 4-0. Tajam banget di depan, kuat banget di lini pertahanan. Immobile nggak berhenti mencetak gol. Sekarang dia sudah masuk di daftar 10 pencetak gol terbanyak Serie A sepanjang masa, menyamai rekor Del Piero. Tapi kalau dari statistik pribadi, gue lebih muji Milinkovic-Savic. Ini gila banget. Untuk ukuran pemain tengah dengan postur tubuh seperti dia, kelincahannya, tekniknya, ini monster sih si Milinkovic-Savic ini. Ini sekarang di 9 Giornata awal, Milinkovic-Savic udah cetak 3 gol dan 7 assist. Gila. Dan di Europa League dia juga sudah main 3 kali, total 1 assist. Kemarin ketika lawan Fiorentina ada 1 assist dia yang keren banget. Sebetulnya assistnya simple, cuman bola geser 2-3 meter doang ya. Tapi pergerakan dia dari tengah menuju kotak penaltinya itu yang luar biasa. Dia punya insting mencari ruang kosong, kemudian sprint, kontrol bola dan memberikan passing simple yang memanjakan pemain lain. Gue sebetulnya agak heran Milinkovic-Savic sampai detik ini masih bertahan di Lazio. Dia harusnya bisa bermain di klub besar. Gue juga heran kenapa nggak ada klub Liga Inggris yang tertarik membeli Milinkovic-Savic. Tapi kemarin gue baca Juve tertarik nih untuk beli Milinkovic-Savic dengan biaya 60 juta plus 1 pemain. Tapi kalau ngomongin Juve, menurut gue emang kocak banget sih klub yang satu ini. Mereka belanjanya terhitung jor-joran musim ini. Mereka beli Kostic, ada Di Maria, kemudian mereka ada Pogba juga. Di musim sebelumnya mereka baru aja beli Vlahovic, tapi sekarang masih berkutat di papan tengah. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa kelemahan utama Juve ada di lini tengah. Walaupun mereka baru aja beli Ledesma, sebelumnya ada Locatelli, ada Di Maria juga, tapi ternyata masih belum memberikan kreativitas, belum memberikan pasokan bola yang dibutuhkan untuk Vlahovic. Oleh karenanya mereka tertarik mendapatkan jasa Milinkovic-Savic. Seperti yang banyak dibahas di media, saat ini Juve mengalami kerugian sebesar 254 juta, sehingga mereka tidak mungkin memecat Allegri karena itu artinya harus ngasih pesangon, memberikan beban biaya lagi.
Kalau bahasanya Gazeta, Allegri itu disebut punya XXL kontrak. Ukurannya XXL gitu ya, kontraknya sangat besar. Jadi kalau dipecat, pesangonnya gede banget. Ini dari berita terakhir yang gue baca, Allegri dan manajemen akan memberikan sanksi kepada pemain berupa retiro, pemusatan latihan agar permainan Juve menjadi lebih baik. Nah, menjelang berakhirnya awal musim, karena sudah mau Giornata 10 ya, ini berarti klub-klub dianggap sudah mulai menemukan bentuk terbaiknya, sudah mau mulai tancap gas. Ada satu klub yang sangat amat apes, yaitu Roma. Mereka akan kehilangan Dybala nih, dan bukan gara-gara kena tackle atau tabrakan body contact dengan pemain lawan, tapi gara-gara nendang penalti apes banget dan absennya sekitar 4-5 minggu, lama banget. Ada kemungkinan bahkan Dybala absen di Piala Dunia. Jadi sekarang berita yang mulai menghangat di Italia dan di Argentina adalah siapa pemain yang akan menggantikan Dybala kalau absen di Piala Dunia. Kemungkinan besar adalah Giovanni Simeone. Itu dulu teman-teman untuk cerewetin Serie A kali ini. Silakan pendapatnya, klub favorit teman-teman sekarang bertengger di posisi mana nih? Teman-teman punya analisis, pendapat, atau pandangan apa untuk Serie A di 9 giornata awal ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.